Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Khoir pada kesempatan ini pada pembelajaran daring. Sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ustazah akan belajar bersama kalian, yaitu materi kelas 4, tema 1, subtema 1, muatan IPS. Siapkan buku kalian masing-masing. Tema 1 ini berbicara tentang keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Nah, ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keragaman itu. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas beragam suku bangsa. Suku-suku bangsa ini tersebar di seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia juga terdiri atas beragam umat agama. Adanya interaksi dengan negara lain menyebabkan bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya yang dapat menambah kekayaan bangsa Indonesia. Nah, adapun bentuk-bentuk budaya yang bisa terdapat di setiap suku antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa, kemudian rumah adat, upacara adat, pakaian adat, senjata tradisional, dan juga kesenian tradisional. Nah, bahasa itu sendiri adalah setiap daerah atau suku bangsa memiliki bahasanya masing-masing yang digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Ada bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa. Bahasa Jawa pun yang ada di sekitar kita ada yang berlogat Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Nah, dengan adanya berbagai macam bahasa tersebut, kita memerlukan sebuah bahasa, yaitu bahasa nasional yang berfungsi sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia. Selain bahasa, juga ada rumah adat. Nah, karakteristik rumah adat biasanya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Contoh rumah adat yang kita bisa lihat adalah rumah gadang. Rumah gadang ini adalah rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat. Berikutnya adalah rumah joglo. Rumah joglo ini adalah adat dari suku Jawa. Nah, kalau sekarang kita mungkin sering menemuinya di daerah Jawa Tengah. Berikutnya adalah rumah honai. Rumah honai ini adalah rumah adat dari Papua. Kemudian ada juga rumah tongkonan. Tongkonan ini berasal dari suku Toraja, Sulawesi Selatan. Berikutnya adalah upacara adat. Nah, upacara adat ini berkaitan erat dengan kepercayaan suatu masyarakat. Sebagai contoh adalah tedak siten yang biasanya ada di suku Jawa. Acara ini biasanya dilakukan untuk bayi yang berusia 7 atau 8 bulan. Berikutnya ada juga upacara ngaben di Bali. Upacara ini dilaksanakan untuk pembakaran jenazah umat Hindu yang ada di Bali. Berikutnya adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ini memiliki warna dan model yang memiliki arti tertentu. Nah, biasanya pakaian adat ini digunakan untuk upacara-upacara adat. Contohnya adalah ulos di Sumatera Utara, ada baju cele di Maluku, ada juga baju poko di Sulawesi Utara. Berikutnya adalah senjata tradisional. Nah, pada awalnya senjata tradisional ini dipakai untuk berperang ataupun berburu. Tetapi kemudian sekarang senjata tradisional lebih banyak digunakan untuk pelengkap pakaian adat. Sebagai contoh adalah keris dari Jawa, kujang dari Jawa Barat, celurit dari Madura, kemudian ada mandau dari Kalimantan. Berikutnya adalah kesenian tradisional. Nah, kesenian tradisional ini biasanya diwariskan secara turun-temurun. Bentuknya bisa tari tradisional, seni musik, lagu daerah, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya sebagai pendalaman materi, kalian bisa diberi tugas untuk membaca
LKS halaman 23 sampai dengan 24 yang berjudul Suku Minang. Kemudian ada juga di buku Erlangga halaman 26 sampai 27 dibaca. Kemudian tugasnya adalah untuk tugas yang KI 3 mengerjakan LKS halaman 33 sampai 34 tidak usah diupload. Kemudian yang tugas KI 4 ceritakan salah satu budaya yang ada di Indonesia. Kalian boleh pilih apa aja budayanya, bentuknya. Kemudian ditulis dalam tulisan yang rapi dan diupload di e-learning. Jangan lupa menceritakannya dengan lengkap dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sekianlah materi yang sudah Ustazah sampaikan. Jika ada hal yang perlu kalian tanyakan bisa menghubungi Ustazah. Cukup sekian, sebelum kita akhiri baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.